Setelah kita membahas tentang jenis drama, sekarang kita berlanjut ke unsur-unsur drama. Dalam drama ada 4 unsur. Yang pertama adalah latar, yang kedua penokohan, yang ketiga dialog, dan yang keempat amanat. Sebelum kita membahas unsur lebih lanjut, perlu kalian ingat bahwa drama adalah salah satu dari teks narasi, sehingga unsurnya pasti sama dengan teks narasi. Unsur drama yang pertama adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama. Ada 3 jenis. Yang pertama, latar tempat yang menggambarkan tempat kejadian di dalam naskah drama. Bisa di medan perang, di rumah, atau di tempat sederhana seperti meja makan atau kamar tidur. Yang kedua adalah latar waktu, yang berisi penggambaran waktu kejadian di dalam naskah drama. Misalnya pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga ada latar suasana atau budaya, yang berisi penggambaran suasana atau budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa di dalam drama. Misalnya latar belakang budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat Betawi, Melayu, Sunda, atau Papua, atau yang lain. Nah, selanjutnya ada penokohan. Dalam drama ini lebih spesifik ya. Jadi ada 4 jenis penokohan. Yang pertama adalah tokoh gagal atau tokoh badut. Tokoh ini memiliki pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain, atau bisa kita sebut sebagai tokoh yang antagonis. Yang kedua ada tokoh idaman. Nah, tokoh ini berperan sebagai pahlawan dengan perilakunya yang terpuji dan heroik. Yang ketiga ada tokoh statis. Tokoh ini memiliki peran yang tetap sama dan tanpa perubahan dari awal hingga akhir cerita. Jadi jika dia sifatnya jahat, maka dari awal cerita sampai akhir cerita dia tetap jahat, begitu sebaliknya. Yang terakhir adalah tokoh yang berkembang. Tokoh ini wataknya berubah dari watak semula ke watak yang bertolak belakang. Jadi bisa jadi berkembang dari yang jahat menjadi yang baik, atau mungkin tidak menutup kemungkinan dari baik menjadi jahat. Unsur yang ketiga adalah dialog. Dalam drama, dialog adalah hal yang sangat penting dan harus memiliki 2 hal. Yang pertama, dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Dialog di sini harus digunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu, apa yang sedang terjadi di luar panggung, dan mengungkapkan pikiran atau perasaan-perasaan para tokoh yang turut berperan dalam pentas. Yang kedua, dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ucapan sehari-hari. Jadi terkadang kita mengiranya sebagai bahasa yang lebay, yang berlebihan, padahal tidak. Ya, tidak ada kata yang harus terbuang begitu saja, sehingga para tokoh harus berbicara jelas dan tepat sasaran. Dialog itu disampaikan secara wajar dan alamiah. Unsur yang lain dalam drama adalah tema dan amanat. Tema dan amanat memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tersirat atau tersimpan rapi dalam karya drama dan tidak bisa kita baca secara tersurat ya. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi drama. Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui tema drama, kita perlu mengapresiasi secara menyeluruh. Karena sekali lagi tema jarang dinyatakan secara tersurat.
Untuk dapat merumuskan tema, kita harus memahami drama itu secara keseluruhan. Unsur yang terakhir adalah pesan atau amanat. Pesan atau amanat merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan dalam drama kepada pembaca atau penonton. Amanat tersimpan rapi dan disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi drama. Jadi, pesan atau amanat bisa didapatkan oleh pembaca atau penonton setelah menyaksikan drama secara keseluruhan.